Iya. Raut wajah Ibunda Indah Permatasari Nursiah tak lagi bersahabat. Wanita yang biasanya meletup-letup tumpahkan kekesalannya pada sikap sang menantu Ari Kriting dan putrinya Indah Permatasari, kemarin di hadapan awak media ia tampak kecewa karena pemberitaan selalu tak berpihak padanya. Berarti udah maafin ya Bu ya? Ngobrol bentar Ibu, mungkin maksudnya selama ini kan beritanya kayak gitu. Mungkin bisa diluruskan gitu Bu. Bahkan ketika awak media menanyakan ihwal kabar pertemuan Ari dan Indah dengannya, ia masih datar. Raut wajah kecewa seolah masih bergurat, pertanda ia masih belum memaafkan sikap putri dan menantunya. Jangan sampai di luar sana ada sepotong manusia, sepotong keluarga orang itu yang datang di sini, yang nyahu di pagar saya aja. Saya punya anak 4 perempuan, ini yang satu mau kawin pula, dilamar baik-baik. Walaupun tidak, jangan dibilang lagi karena orangnya, ini terakhir ada di YouTube saya Nursa Garden, katanya ini ibu maunya orang kaya. Saya luruskan satu kali lagi, ini dari tahun 2019 sampai sekarang selalu dikaitkan dengan saya pilih orang kaya, saya pilih orang ganteng. Orang kaya nomor belakang, orang ganteng nomor belakang. Tata krama sopan santun yang nomor 1. Dimanapun orang Indonesia itu tata krama nomor 1. Memang tak mudah bagi Ari meluluhkan ibu mertuanya. Apalagi untuk bisa mengakui pernikahannya dengan Indah, Nursiah mematok syarat agar Ari bersumpah di depan rumah ibadah hingga ajakan ruqyah untuk Indah. Karena itu wajar, meski berusaha singgah ke kediaman Nursiah, wanita parubaya ini bak bersikap sekeras batu yang tak mudah diluluhkan oleh kata maaf. Saya buka lebar-lebar pintu. Berani nggak Bu Bahala? Apa yang kamu mulai dari 2019 sampai detik ini? Itu aja, nggak ada repot-repotnya saya. Saya tidak takut mati. Saya tidak takut mati. Saya cuma takut sama hanya Allah. Ya silakan, ayo. Tanggung jawab. Kalau apa sih susahnya? Panggil kiai, ustaz di dalam masjid disaksikan sama orang yang kompeten. Kan tidak pakai biaya puluhan juta. Entah seberapa berat gundukan kecewa Nursiah pada Indah, hingga putrinya dikaruniai anak pertama, sikapnya masih sulit mengalah. Ia masih kukuh tak mau memberi restu. Padahal bagaimanapun Indah dan Ari butuh berdamai dengan ibu yang melahirkan istrinya. Apalagi kelak buah cintanya juga akan menanyakan siapa sesungguhnya sang nenek. Menghadapi proses yang seperti ini kan tidak gampang ya, jadi kita memang berdoa restu dari teman-teman juga. Itu kita sudah kabarin langsung. Terus pas indahnya lahiran juga langsung kita kabarin, video call juga dengan keluarganya di sini, dengan keluarganya Indah yang di Makassar, keluarga saya juga dengan video call juga. Karena pada mau nyapa-nyapa mau lihat juga. Mungkin kita jam 11 malam itu ya? Iya. Iya. Selama Kriting itu bersama Indah, selama itu pula saya benci sama Indah. Bukan benci, maksudnya saya tidak mau lihat Indah. Kisah kerasnya hati sang mama bagai kisah buah si malakama bagi Indah dan Ari. Meninggalkan restu atau acuh pada sang mama hanya menyimpan dosa dan beban masa depan. Sementara merapat dengan bersimpuh meminta maaf pun tak mudah. Lantas mungkinkah kelak Ari dan Indah akan menunaikan syarat sang bunda dengan bersumpah di rumah ibadah atau di ruqyah? Tahu sih, nggak tahu. Tapi pernah ngomong nggak? Kenapa sih? pernah aku tanyakan juga. Aku tanyakan juga, cuma jawabannya Terus ya? ya gitulah.
Jadi 2 permintaan saya kalau mau minta restu ke saya. 1, Indah di rupiah dulu. Yang kedua, si keriting itu sumpah di depan orang tuanya yang melahirkan, di dalam masjid, di depan kiai, ustadz, orang setempat. Yang bikin masalah ini keriting kan? Kan sebelum tidak ada keriting dulu kan kita baik-baik tuh. Tidak pernah. Sampai Indah membenci ustadz, sampai dia maki-maki saya cuma karena dengan ceramah. Demi Allah dimengerti ya. Batal puasa saya, batal kebaikan saya dari mulai lahir di sama orang tua sampai detik ini. 2019 akhir itu, Indah itu hina-hina ustadz loh, hina-hina saya. Entahlah, yang jelas saat ini Ari dan Indah jelas tak ingin terlalu larut dalam gelisah memikirkan sikap keras Nursia. Sebab ada bayi mungil yang kini menghiasi hari-hari bahagia keduanya yang harus juga dipikirkan perkembangannya. Lantas, bagaimana sejoli ini saling berbagi waktu mengurus buah cintanya? Mungkin karena Indah orang dewasa, saya orang dewasa, jadi kita punya tanggung jawab, terhadap keputusan yang kami ambil. Tapi kan anaknya kan dia saya rasa sih nanti aja lah. Maksudnya kalaupun nanti akhirnya juga publik tahu atau apa ya, biarkan dia organik aja, taunya gitu, nggak harus bingung juga gitu. Orang tua mana atau anak mana yang dimaki-maki sama orang tua lain gitu. Tapi dia menghadapinya dengan legowo, dengan ya udah ikhlas aja. Mikirnya kadang-kadang ada hal yang kita tidak bisa selesaikan dalam rentang waktu tertentu. Tapi kita berharap itu bisa selesai seiring berjalannya waktu.